Materi sehari ini yang pertama saya ingin mengajari kalian tentang bagaimana mulai mendesain ya bagian back end dari sebuah aplikasi web. Jadi kalau nanti kalian buat web tidak cukup buat front end, ingat-ingat. Ada kalanya user atau klien kalian itu minta dibuatkan back end. Kalau web yang Anda buat itu modenya hanya front end itu berarti tampilan umum yang dilihat oleh sembarang pengunjung. Bisa jadi web kalian itu modenya mode statik. Mode statik itu berarti tampilannya yaitu terus. Tidak ada interaksi. Kalau sekali ada interaksi, contoh misalkan saya menyediakan halaman guestbook seperti ini. Saya sediakan halaman guestbook, kemudian ada orang bisa ngisi ke sini. Maka pasti butuh back end. Back endnya untuk apa, Pak? Back endnya untuk melihat isi dari guestbook yang pernah di input oleh pengunjung. Kalau tidak dibuatkan back end bagaimana? Ya berarti klienmu suruh buka database. Kalau pengen lihat isi guestbooknya gimana, Mas? Ya buka database, Pak. Gitu. Nah itu kan nggak masuk akal bagi orang awam kan. Berarti kita harus membuatkan aplikasi yang berjalan ya minimal untuk apa? Untuk melihat data dari yang diinputkan oleh user. Atau bisa juga kita pakai untuk mengendalikan tampilan yang ada di depan sini. Misalkan kita nanti ngomong katalog. Katalog itu berarti isinya daftar buku-buku. Berarti ada data buku dong. Nah, data buku itu kan bisa ditambah, bisa diedit, bisa dikurangi atau dihapus. Apapun data yang saya inputkan itu akan muncul di sini kan sebagai katalog. Kita bisa melakukan pencarian juga di sini. Misalkan saya pengunjung web ini, saya pengen tahu perpustakaan ini koleksinya apa saja. Ya saya masuk ke menu katalog kan. Kemudian saya melakukan pencarian di sini. Misalkan sudah ada 10.000 buku, maka saya bisa mencari. Nah, siapa yang menginputkan data buku itu? Berarti kan admin kan. Lewat mana? Ya lewat back end-nya. Berarti back end juga bisa kita pakai untuk mengendalikan tampilan yang ada di front end. Nah, untuk membuat back end ya kita akan mengadopsi template. Ya, kita tidak akan membuat template manual tapi saya pengen ngajari kalian bagaimana mengadopsi template. Yang pertama, salah satu website yang menyediakan template Bootstrap bagus-bagus ya dan gratis itu ada di Creative Strip Team, ini alamatnya .com ya. Nah, nanti di sini Anda bisa lihat menu-menunya, ada desain untuk front end, ada desain untuk back end. Ya, kalau pengen lihat yang Bootstrap, Anda bisa ini. Ya, untuk sementara karena kita pengen belajar ya pakai yang gratis boleh. Kalau kalian sudah pengen membuat website yang benar-benar, misalkan website tentang jual beli online ya langsung aja masuk ke sini. Ada template yang disediakan khusus, dibuat khusus untuk website-website e-commerce. Ya, tapi ada harganya. Jadi kalau kalian memang punya project yang ada uangnya, saran saya beli aja. Beli satu template nanti bisa Anda pakai terus-menerus. Ya kan, seperti itu. Nah, saya akan pakai yang free template atau tema gratis. Nah, di sini ada banyak. Pokoknya yang belakangnya free seperti ini. Yang sempat saya sampaikan kemarin itu contoh yang tidak gratis ya. Jadi folder yang namanya di sini ada folder, nanti kalau kalian download ada folder yang namanya example itu. Kalau Anda download yang tidak gratis dan tidak mau bayar itu tidak dikasih. Tapi kalau Anda download yang gratisan itu dikasih. Kepentingannya apa, Pak? Kalau kita tidak punya folder example ini efeknya apa? Efeknya kita ribet nanti kalau pengen desain. Karena tidak diberikan contoh ya skripnya. Seperti itu. Nah, ini kita masuk misalkan saya pilih mode yang ini. Kalian boleh pilih yang lain loh ya, silahkan. Tapi saran saya tetap yang menggunakan Bootstrap ya. Contohnya misalkan
Argon ini kan Bootstrap 4 nih. Desainnya Bootstrap 4. Kenapa? Kalian kan belajarnya dasarnya dari Bootstrap 4 atau Light Dashboard. Ya. Atau yang ini, Material Dashboard. Silahkan. Anda mau pilih yang mana? Misalkan saya ambil yang ini. Nah, nanti bisa di-download. Bisa Anda download, bisa menggunakan Gmail. Nah, masuk ke sini. Ada proses download, muncul cepat ya, tidak besar filenya. Kemudian ini nanti tampilannya seperti ini. Dan kalau kita coba ekstrak, nanti akan muncul lah example ini. Udah, kita ekstrak langsung aja ya. Klik kanan, ekstrak here. Saya ekstrak di sini langsung. Ya, ini filenya atau folder hasil ekstrakannya. Nanti ada example. Nah, contohnya kita bisa buka seperti ini langsung karena ada example-nya. Nah, kan gini. Nah, contohnya. Ini tinggal kita modifikasi, kemudian nanti kita pakai di dalam project Laravel kita. Seperti itu. Anda boleh ganti dengan mode yang lain, silakan. Ya. Terus apakah semua ini akan kita pakai? Jelasnya tidak. Saya akan mengambil yang penting saja. Ya, misalkan ini saya cut dulu, saya pindahkan ke folder ini, saya taruh di subfolder sini. Ya. Oke. Nah, saya akan menyiapkan folder baru, misalkan saya namakan admin. Admin ini nanti isinya adalah aset 1. Aset. Kemudian yang satu lagi adalah kita ambil dari salah satu contoh halaman tadi. Kalau kalian mau ambil semua silakan. Ya, misalkan semuanya ya boleh lah. Taruh di sini tadi. Tapi yang harus Anda sesuaikan ya berarti semuanya nanti. Ya, karena apa? Saat saya pindahkan seperti ini kan berarti ini ada di folder baru. Yang kita butuhkan hanya ini. Kemudian kalian double klik, ini dia akan kehilangan apa? Kehilangan tampilan. Kenapa kehilangan tampilan? Karena sambungan dengan CSS, dengan JS-nya kan beda, terputus. Nah, berarti ini harus kita edit dulu sebelum bisa dimunculkan, ya kan? Bagaimana ngeditnya? Ya, kita buka satu-satu. Klik kanan, misalkan pakai Sublime boleh. Atau pakai Visual Code juga boleh, silakan. Misalkan saya pakai Sublime nih. Sublime. Yang perlu kita edit itu ini. Sekarang itu kan kita berada di mana? Ada di sini. Sedangkan aset ada di sana, kan gitu ya. Berarti tidak perlu titik-titik kan? Tidak perlu titik-titik. Yang bawah pun nanti untuk yang JS-nya karena ini menggunakan konsep bootstrap, Anda ingat ada CSS di atas dan JS di bawah. Ini pun tidak perlu titik kan. Ini kalau kita tidak punya contoh halaman dengan desainnya dalam folder example tadi, ini agak ribet tampilannya. Kita harus nge-copy lagi satu-satu. Maka ambil yang free dulu ya untuk contoh. Nah, ini kalau sudah disesuaikan, Anda jalankan pasti bagus tampilannya. Nah, untuk icon bagaimana? Misalkan saya klik di sini ya, balik lagi berarti kalau kalian pengen halaman ini semuanya berjalan, ya harus ngedit lagi satu-satu. Tapi yang ini tinggal kalian copy paste saja, sama kan? Terus di sini. Paste. Untuk yang CSS-nya berarti copy paste yang ini, yang atas. Nah, itu kalian lakukan untuk semuanya berarti. Halaman yang pengen kalian lihat tampilannya jadi bagus. Kan ada berapa kan tadi? Ya, berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kalian nantinya nggak pengen seperti itu, ambil saja aset dan dashboard. Ini saja yang kita sesuaikan. Sedangkan untuk yang lain kalian tetap bisa melihat dari sumber aslinya dia. Masuk ke example, Anda jalankan yang icon, itu kan sudah bagus ya.
Tapi ini kan tidak kita pakai nantinya. Kita hanya butuh satu tampilan saja untuk nantinya kita manfaatkan. Oke? Ya, seperti ini. Telusuri dulu aja yang mana misalkan user tampilannya kayak apa user itu. Oh, user itu kayak gini. Ya, berarti nanti kita membuat tampilan ini menjadi benar-benar hidup. Bagaimana caranya? Ya, kita sambungkan dengan database. Itu kan nantinya. Misalkan perusahaannya namanya apa, nanti kita garang. Kemudian username-nya siapa, emailnya siapa. Itu kan bisa kita bacakan dari mana? Dari database-nya si Laravel. Dia kan punya apa? Punya folder, maaf, punya tabel user kan? Di sini kan. Kira-kira tabel ini sudah mencukupi atau belum? Misalkan, oh email ada, misalkan di sini kan, email address, username, name, arahkan ke sini. Kemudian email ke sana, first name nggak ada di sini, last name nggak ada di sini kan gitu ya. Address nggak ada di sini, city nggak ada di sini. Tambahan alamat saja, country ya. Berarti tabel aslinya Laravel ini nanti harus kita modifikasi kalau ingin bisa mencukupi data yang ada di sini. Untuk memodifikasi ini termasuk foto. Ya kan? Foto ini kan tidak ada. Tidak ada folder untuk merekam foto di sini kan. Padahal kalau saya masuk menggunakan user A nantinya misalkan, berarti fotonya yang muncul diharapkan ya miliknya user A. Kalau saya masuk sebagai user B, user B. Kemudian alamat-alamat sosmed di sini. Kalau pengen ini diaktifkan kan kita harus tahu apa alamatnya. Ya, itu pun nanti bisa kita simpankan di sini. Apakah semuanya harus pada saat kita register daftar sebagai user itu harus langsung isi semuanya data? Ya tidak harus juga. Ya. Jadi nanti ada sistem edit, edit profile. Yang pertama kita harus ngisi ya cukup yang simpel-simpel saja, misalkan username, email, password kan gitu aja. Semuanya tidak harus diisi dulu. Nah, nanti kalau dia sudah berhasil register, sudah di ACC, registernya sudah masuk, baru diapakan? Diaktifasi dan dia boleh melakukan edit profile mandiri maksudnya gitu. Dia bisa ngedit profilnya mandiri. Oke, seperti ini kira-kira.